silakan segerakan. Jangan ditunda-tunda. Karena orang yang pendengarannya berkurang adalah orang yang bebel. Dapat panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah. Masih nanggung. Lah, tuh, makanya wajar kalau pendengarannya bermasalah. Setiap kali mendengar dipanggil oleh Allah diabaikan, maka ditutup pendengarannya oleh Allah. Ya, itu ya. Satu, ikhtiar terapinya. Kedua, setiap kali mendengar panggilan sholat segerakan. Ya, segerakan. Nanti pendengarannya jadi apa? Jelas lagi. Tuh ya, teman-teman ya. Nih, makanya Pak, masalah pendengaran itu jangan dianggap sepele. Dengar azan, ngobrol baik. Dengar azan, kerja baik. Dengar azan, stop. Segerakan sholat. Seperti itu ya teman-teman ya. Stop, segerakan sholat. Jangan, wah nanggung dikit lagi. Nanti lama-kelamaan, nih, berkurang pendengarannya. Seperti itu ya. Silakan bisa dipraktekkan. Ya, seperti itu ya. Silakan. Kalau tadi terapi apa namanya? Bentar ya, sambil dicas baterainya lowbat. Kalau terapi mandi itu untuk semua penyakit, tinggal dipraktekin saja. Tinggal dipraktekin saja. Tadi udah ya, untuk penglihatan yang berkurang, tadi udah cukup ditekan aja dengan jari telunjuk. Pokoknya gini teman-teman, kita punya 2 jari telunjuk. Ya, 2 jari telunjuk kita ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan jari kita itu bisa jadi ikhtiar untuk terapi, apalagi yang punya anak-anak nih, supaya meningkatkan kecerdasannya, daya ingatnya, daya rekamnya, hafalannya, konsentrasinya. Itu ternyata dengan terapi jari saja kita bisa bikin orang yang sakitnya kayak gini bisa jadi normal. Ya, terapi jari doang teman-teman. Karena terapi jari ini bisa menjadi ikhtiar untuk terapi motorik. Buat diri kita semakin cerdas, semakin pintar, mudah menghafal, mudah mengingat. Ya, itu terapi jari. Mau nggak terapi jari teman-teman? Bahkan terapi jari bisa membuat kita bahagia. Sok, praktekin nanti terapi jari. Ya, mau dipraktekin nggak terapi jari? Terapi bikin anak pintar. Mau dipraktekin nggak? Terapi bikin anak cerdas. Mau dipraktekin nggak? Namun sebelum mempraktekkan ke anak, kitanya sendiri harus bisa duluan. Ya, kita praktekin ya. Bentar, mungkin saya agak mundur dikit biar kelihatan. Ya, kalau ini kelihatan lah ya. Ya, jangan dianggap sepele ya. Intinya terapi-terapi yang ada di room ini, jangan dianggap sepele sebelum Anda membuktikan. Kalau Anda sudah membuktikan kok nggak terbukti, nggak apa-apa Anda sepelekan. Tapi Anda belum membuktikan kok sudah menyepelekan, berarti itu kesombongan. Ya, ya. Anggap aja ini meja. Ya, anggap aja ini meja. Usahakan sih terapinya di meja kayak gini teman-teman. Ya, usahakan terapinya di meja. Yang pertama dengan 2 jari dulu. Ya, tempelkan di meja seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Bagi yang nggak kelihatan silakan layarnya digeser ke kiri. Nanti komentarnya hilang semuanya. Layarnya digeser ke kiri, silakan. Ya, seperti ini ya. Silakan. Ya ini karena nggak ada meja ya teman-teman ya. Yang pertama, ajarkan dulu. Angkat jari telunjuk, angkat jari tengah. Angkat jari telunjuk, angkat jari tengah. Angkat sebelah kanan, angkat sebelah kiri. Kalau udah bisa, baru digerakin terapinya. Kanan, kanan, kiri, kiri. Jangan dianggap sepele ya. Kanan, kanan, kiri, kiri. Ya, sok bisa nggak teman-teman? Silakan dipraktekin. Ini baru 1 tahap. Ya, ini baru 1 tahap. Yang mau direkam silakan. Tahapan yang kedua, ajarkan kepada anak atau diri kita juga belajar. Sok, jangan dianggap sepele, belum tentu Anda bisa. Ya, 1 batu, 1 kertas. Kalau batu itu dug, kalau kertas itu geser. Ya, seperti ini. Lalu seketika pindahkan. Ya, seketika pindahkan. Lalu lagi. Terus. Seketika pindahkan. Ingat ya, batu itu dug, kertas itu geser. Jangan kebalik ya. Nanti kayak gini, apa? Nanti kayak gini, kebalik. Ini ya. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, lakukan terapi seperti ini. Ini 2, ini tembak, ya. Bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Tembak. Lalu dibalik. Sok, bisa nggak teman-teman mempraktekkan terapi ini? Jangan dianggap sepele. Terapi ini bisa bikin bahagia. Terapi ini bisa mencerdaskan. Bisa membuat otak bebel jadi encer.
Bisa nggak teman-teman? Udah perhatikan belum? Udah diperhatikan belum? Kayak gini ya. Udah diperhatikan belum? Sok praktekin. Dah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling sulit nih. Ya. Ingat ya, lihat seperti ini gerakannya. Ini pegang hidung, ini pegang telinga. Kemudian yang kedua, ini yang pegang hidung, ini yang pegang telinga. Sok praktekin. Bisa nggak? Kalau bisa keren. Ya, itu tahapan 1, 2, 3, dan 4. Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan konsentrasi yang tinggi, sok. Kayak gini terapinya teman-teman. Yuk, ini jari telunjuk, ini ibu jari tempelin. Ini pun sama, puter. Ya, kalau dari puter bisa kayak gini. Lalu pindah ke jari tengah. Pindah ke jari tengah. Ya. Pindah ke jari manis. Pindah ke jari kelingking. Ya. Putar lagi, balik lagi. Bisa nggak? Kalau bisa keren. Ya. Bisa nggak? Ya. Makanya Pak, dengan terapi seperti ini aja bisa meningkatkan konsentrasi. Bahkan ada satu terapi yang bisa bikin orangnya sulit dibohongi, sulit ditipu. Nih, teman-teman. Ya, praktek ini. Teman-teman kalau bisa terapi ini, insya Allah teman-teman orangnya sulit dibohongi, sulit untuk ditipu, ya, sulit untuk di PHP. Ya, yuk praktek ini. Tangan kayak gini. Ya, tangan kayak gini. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kayak gini ya. Lalu satukan tangannya. 1, 2, 3. Satukan tangannya. Ya, kayak gini tangannya. Bisa? Gerakin ibu jarinya. Udah? Lalu putar tangannya. Bisa nggak teman-teman? Kalau teman-teman bisa, insya Allah teman-teman orang yang sulit ditipu, sulit untuk dibohongi. Ya, itu terapi-terapi yang luar biasa. Hanya dengan tangan saja, hanya dengan jari jemari saja. Bahkan ada anak usia 19 tahun. Dari kelas 4 SD sampai usia 19 tahun, dia putus sekolah di kelas 4. Karena dibully oleh teman-temannya. Dibully oleh teman-temannya, dibully jelek dan lain sebagainya, dibully bodoh dan lain sebagainya. Akhirnya dia mogok sekolah. Kemudian dia hanya mengurung diri di dalam kamar. Lalu dia punya kebiasaan mandinya waktu maghrib. 1 batang sabun, kalau belum habis dia belum selesai mandi. Dia punya kebiasaan seakan-akan tangannya cermin, kemudian wajahnya dielap kayak gini. Sambil bilang cantik, cantik gitu. Karena terbawa trauma waktu kelas 4 SD sampai usia 19 tahun. Nah, singkat cerita, di usia 19 tahun itu diajaklah keluarganya ke majelis kami. Kemudian kami lakukan doa, kemudian kami ajarkan terapi. Hanya dengan terapi ini teman-teman. Ya, hanya dengan terapi ini. Lakukan rutin setiap hari. Subhanallah teman-teman. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu. Orangnya balik lagi ke majelis. Ternyata perubahan pada anaknya luar biasa. Yang tadinya sama sekali dari kelas 4 SD sampai 19 tahun gak pernah sholat, anaknya mau sholat. Yang biasanya mandinya sampai 1 jam, 2 jam. 1 batang sabun kalau belum habis, belum selesai mandinya. Ternyata mandinya sebelum maghrib. Bahkan mandinya normal. Itu teman-teman. Ingat ya. Tubuh manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Tubuh manusia punya sistem yang sulit diungkapkan dengan logika. Sulit dijelaskan secara teori. Yang memiliki sistem bisa memperbaiki diri sendiri. Itu teman-teman. Ya. Silakan teman-teman. Makanya Pak, terapi-terapi jari itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi teman-teman punya anak yang masih sekolah, ajarkan terapi jari ini karena membantu memperkuat daya ingatnya, membantu anak-anak jadi mudah menghafal, jadi pintar, jadi cerdas, jadi cerdik, jadi memiliki akal yang tinggi dengan gerakan yang sangat sederhana. Sok, teman-teman bisa kayak gini aja. Ya, teman-teman bisa kayak gini aja, praktekin ke anak. Ajarkan anak supaya bisa gerakan seperti ini aja. Ini udah keren banget teman-teman. Ya, udah keren banget. Sok teman-teman praktekin. Ya, apalagi untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Karena otak kanan dan otak kiri ketika aktif, sok yang punya masalah epilepsi, teman-teman yang punya masalah epilepsi, yang punya masalah darah tinggi, yang punya masalah kolesterol, sok yang banyak penyumbatan dalam sarafnya, sok cukup kayak gini teman-teman. Ya, tangan kayak gini ya, kayak gini tangannya.
Ya, kalau nggak kayak gini deh. Nih ya, ini kayak gini, masukin. Nah, nanti minta tolong orang lain nyentuh salah satu jari. Jari yang disentuh langsung digerakin. Kalau teman-teman langsung bisa gerakin dengan jari yang disentuh, hebat. Itu tanda otak kanan dan otak kirinya balance atau seimbang. Tapi kalau nggak bisa digerakin, yang disentuh jari kanan, geraknya jari kiri. Itu tanda otak kanannya masih error. Karena kebanyakan orang aktifnya hanya otak kiri saja. Yang kanannya banyak yang nggak aktif. Ya, tuh itu dahsyatnya tubuh manusia teman-teman. Makanya jangan dianggap sepele. Sok, hanya dengan gerakan semudah seperti ini aja. Gerakan semudah ini, sok, bisa meningkatkan konsentrasi. Yang biasanya demam panggung, grogian, dikit ketemu orang takut, ketemu orang grogi, sok, lakukan terapi ini. Sok, teman-teman bisa dengan gerakan sederhana kayak gini aja. Teman-teman pernah melihat artis-artis besar, artis-artis luar negeri, ya, artis-artis luar negeri ketika mereka diundang dalam sebuah acara, tetap masih ada rasa demam panggung, sok apa yang mereka lakukan? Diem, tapi tangannya gini. Sok, dunia barat aja mengakui hal seperti ini bisa jadi terapi. Karena ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Meskipun nggak sedetail ini. Karena ini udah seiring berjalannya zaman, akhirnya diberikan variasi-variasi. Gitu. Diajarkan. Karena tubuh manusia itu hebat. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Sok, buktikan teman-teman. Ini dahsyatnya tubuh manusia. Oke? Dahsyatnya tubuh manusia. Sok, teman-teman. Ketika teman-teman sakit, gini aja. Teman-teman bisa gini aja. Yang tangan kebas, kesemutan, sering sakit kepala, sering migran. Tangannya diginiin aja. Itu bisa membantu mengurangi rasa sakit. Teman-teman bisa nggak? Kayak gini aja. Itu teman-teman. Makanya apa? Tubuh manusia itu hebatnya luar biasa, teman-teman. Makanya hayu. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena Allah itu memberikan kita hidup, memberi kesempatan kita hidup dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Sebagaimana fasilitas orang-orang surga. Minta apa aja dikasih. Butuh apa aja dikasih. Dan Allah sudah memberikan fasilitas itu penuh dalam tubuh kita. Tinggal kitanya sendiri. Mau atau tidak. Ya. So, kayak gini bisa nggak? Ya, kayak gini bisa nggak? So, teman-teman, lagi sakit kepala aja, kayak gini aja tangannya. Berkurang sakit kepalanya. Sok, teman-teman. Tubuh manusia itu hebat. Dan jari jemari manusia memiliki kedahsyatan yang sangat luar biasa. 33 kalimat tasbih. Sok, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Betul nggak? 33 kalimat tasbih. Lihat, jari telapak tangan kita membentuk garis. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Lihat, jari jemari kita membentuk lafaz Arab. Ya, ini membentuk kaligrafi bagi teman-teman yang paham. Alif, lam, ha, dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak, teman-teman. Makanya kalau kita memahami dari telapak tangan saja, itu udah karunia ilmu yang sangat luar biasa. So, Rasulullah bersabda, tempelkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Apapun penyakitnya, bacakan doa bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian diajarkan lagi doanya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ulangi selama 7 kali. So, Rasulullah bersabda, sembuh penyakitnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Makanya yang harus jadi kita renungkan, sehebat itukah manusia? Sehebat itukah tubuh kita? Kenapa selama ini tidak kita olah kehebatan itu? Kenapa selama ini tidak kita manfaatkan kehebatan itu? Malah bergantung dengan kimia, bergantung dengan herbal. Padahal tubuh kita punya kemampuan sendiri, teman-teman. Ya, ulang doanya, bisa browsing kok di Google banyak. Ya, doa terapi Nabi Muhammad. Ya, Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca doa, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwadiru. Nah, ininya 7 kali. Sok, dapat jaminan sembuh, teman-teman. Langsung berkurang. Sok, teman-teman lagi head, sakit, nyeri, pegang aja di sini.
Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa khadiru. So. Dan lihat dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman kepada Nabi Ayub. Dengan menghentakkan kaki ke bumi, semua penyakitnya sembuh. Tuh, hebatnya tubuh manusia teman-teman. Hanya menghentakkan kaki ke bumi, semua penyakit sembuh. Itu hebatnya tubuh manusia. So, teman-teman, menghentakkan kaki ke bumi itu bayar apa gratis? Murah apa mahal? Sok menghentakkan kaki ke bumi semua orang bisa nggak? Kenapa ada petunjuk dari Al-Quran nggak pernah pada dipakai? Bergantung mulu dengan kimia, bergantung mulu dengan herbal, bergantung mulu dengan orang lain, bergantung mulu dengan makhluk. Kenapa tidak bergantung kepada Allah? Padahal petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, Sok, saya tanya teman-teman. Teman-teman yang udah lama gabung di room ini, yang sudah mempraktekkan terapi Nabi Ayub. Sok, saya tanya, udah sembuh belum penyakitnya? Udah sembuh belum penyakitnya? Silakan direkam, silakan teman-teman rekam, jadikan VT masing-masing. Silakan ya. Saya selalu mengizinkan siapapun yang mau merekam, dijadikan VT silakan. Ya kalau di kami, karena apa ya, saya tuh segala sesuatunya sendiri ya teman-teman ya. Waktunya untuk membuat VT itu sulit. Ini selesai live pengobatan, nanti jam 1 siang udah buka praktek. Sampai selesai. Nanti malamnya ada tamu, kadang ada kajian. Kemudian istirahat, bangun pagi, lanjut lagi seperti itu. Jadi waktunya itu agak sulit untuk membuat VT-VT. Ya, minta doanya aja ya, supaya ada hamba-hamba Allah yang siap membantu saya untuk membuatkan VT-VT-nya. Karena saya mempraktekkan segala sesuatunya sendiri teman-teman. Melakukan segala sesuatunya sendiri, dapat doa dan support dari istri. Itu teman-teman. Ya. Ya. Kami praktek lokasi kami berada di majelis. Majelis kami berada di depan stasiun Legok. Kecamatannya Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, semua pengobatan di tempat kami semuanya gratis. Semua terapi di tempat kami semuanya gratis. Bahkan bagi teman-teman yang belajar di tempat kami, yang nyantri di tempat kami, semuanya gratis. Tidak ada biaya apapun, tidak ada mahar apapun. Bahkan bagi teman-teman yang berada di luar kota, luar daerah, luar negeri, kami sediakan pula tempat istirahat gratis. Makan dan minum juga semuanya gratis. Dari daftar sampai pulang gratis semuanya. Tapi ada syaratnya teman-teman. Ada syaratnya. Syaratnya hanya satu teman-teman. Siap bertobat dan siap memperbaiki diri. Hanya itu saja syaratnya. Ya, hanya itu saja syaratnya. Atau bagi teman-teman yang ingin mendaftar, teman-teman pastikan daftar dulu ya. Daftar dulu. Karena saya sangat menghindari antrian pasien. Saya sangat menghindari penumpukan pasien. Ya, karena saya takut dikultuskan. Jadi, pasien itu kami jadwal sesuai dengan waktu dan jadwalnya masing-masing. Ya, maka bersabarlah. Kalau yang daftar hari ini, kemungkinan nanti dapatnya Maret pertengahan karena 10 hari sebelum hari raya nanti kami udah off pengobatan. Jadi mungkin dapatnya mungkin di bulan Maret. Karena bulan Desember udah pasti penuh ya. Januari, Februari juga udah pasti penuh, udah dipenuh semua jadwalnya. Nanti masih ada di bulan Maret. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, teman-teman. Ya memang lama, ngantrinya lama teman-teman. Makanya teman-teman hanya sebatas mendengarkan saja setiap pagi, ikuti saran dan nasihatnya, itu saja udah banyak perubahannya kok. Oke, teman-teman dengan mendengarkan setiap pagi, ikuti saran dan nasihatnya, itu aja udah bisa membawa perubahan kok. Saya tanya nih, teman-teman yang belum pernah ketemu saya, belum pernah datang langsung ke majelis kami, hanya ikutin sarannya saja setiap pagi, mempraktekkan apa yang diajarkan, sok banyak yang sembuh nggak teman-teman? Udah ada yang sembuh belum? Udah ada yang sembuh belum? Sok. Ya. Iya. Ya cara daftarnya nanti saya munculkan nomor admin kami. Ya, nomor admin kami. Nanti saya munculkan nomor admin kami. Ya, insya Allah nanti dimunculkan. Itu cara daftarnya. Karena hanya dengan satu pintu. Nah, ini admin kami nih muncul. Namanya Mimih Uti. Ya, kalau yang di sini belum muncul. Admin kami namanya Mimi Uti. Silakan bisa hubungi admin kami. Nanti kita atur jadwalnya. Ya. Ya.
Teman-teman hanya ikuti sarannya aja setiap hari, mempraktekkan terapi-terapinya, ikuti nasihatnya, dikerjakan. Sok, nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Teman-teman ikuti aja saran dan nasihatnya, praktekkan kalau ada terapi-terapinya. Sok, lihat teman-teman perubahannya. Lihat, karena sembuh itu bukan terletak pada makhluk, sembuh itu terletak pada diri. Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau kitanya sendiri mau berubah, nggak usah jauh-jauh nyari obat. Ada dalam diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh nyari sembuh. Ada pada diri kita sendiri. Ya. Saya dari Kalimantan Timur. Insya Allah Januari nanti berkunjung ke Kalimantan. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Iya, makanya bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yang sudah merasakan kemanfaatannya, yuk jangan hanya cukup untuk diri sendiri. Bagikan ke keluarga kita, ke saudara kita, ke kerabat kita, ke teman-teman kita, atau mungkin dijadikan viti-viti, sebarkan, luaskan, dan jangan lupa disupport perjuangan majelis kita, baik dengan tap-tapnya, dengan membagikannya, atau dengan follow atau love orange-nya, silakan. Karena dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, salah satu syiar kita, perjuangan dakwah kita semakin ditinggikan cahayanya, semakin diluaskan manfaatnya. Seperti itu ya. Pernah praktekin terapi, ya udah gimana? Insya Allah. Afirman insya Allah. Afirman peci udah muncul tuh. Sok. Udah masuk di etalase. Dari Labuan Bajo, Flores. Masya Allah. Salam sehat untuk keluarga Flores. Berkah selalu untuk semuanya. Obat darah tinggi nggak ada obatnya. Obat darah tinggi itu nggak ada. Andaikan darah tinggi itu ada obatnya, nggak ada orang lagi yang terkena penyakit darah tinggi. Karena minum obat sembuh. Ini bukti darah tinggi nggak ada obatnya. Andaikan ada obatnya, orang darah tinggi udah sembuh semuanya. Karena darah tinggi bukan untuk diobati. Darah tinggi itu untuk diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang yang terkena penyakit pada darah, yang punya masalah pada darah, yang harus diperbaiki adalah sifatnya. Ya. Shalom dari Bangka. Yang harus diperbaiki sifatnya. Nah, sifat apa yang menyebabkan penyakit darah tinggi? Yang pertama, orang yang punya sifat tinggi hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, jadi amarah dan emosi. Jadi kebiasaan setiap harinya itu nahan marah dan emosi. Emosi terus. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit sebel. Sok, ketidakmampuan dalam menata hati. Muncul amarah dan emosi. Kalau lagi marah, hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak teman-teman? Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak? Saya tanya teman-teman. Kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng nggak? Insya Januari awal. Detak jantungnya kenceng nggak? Kenceng kan? Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi pressure-nya. Apalagi kalau darahnya banyak sumbatan. Neken banget itu. Saya tanya, detak jantung kenceng gara-gara apa? Hatinya tidak bisa ditata. Gara-gara amarah dan emosi. Saya tanya, orang yang marah, orang yang emosi bisa nggak disembuhkan dengan kimia? Orang yang punya sifat marah-marah, orang yang punya sifat emosi, bisa nggak disembuhkan dengan herbal? Atau mungkin dengan terapi? Bisa nggak teman-teman? Orang marah bisa sembuh nggak dengan herbal? Orang marah bisa sembuh nggak dengan kimia? Makanya sampai detik ini nggak ada obat darah tinggi, nggak ada. Darah tinggi obatnya pun yang ada dalam medis hanya sebatas mengurangi sakit. Ya, namun tidak menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Diri kita sendiri. Bagaimana jalan sembuh? Kedepankan sabar daripada amarah dan emosi. Itu satu-satunya obat sembuh untuk penyakit darah tinggi. Kalau pengen sembuh penyakitnya, jangan marah, jangan emosi.
Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami, jangan melahirkan amarah dan emosi. Paham di sini teman-teman? Jadi darah tinggi nggak ada obatnya. Obatnya ya sabar. Ya, apapun sabar, jangan marah-marah lagi ah. Jangan marah-marah lagi, ya. Nah, itu kalau darah tinggi. Apa kabar kalau darah rendah? Darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Sehingga orang yang terkena darah rendah, orangnya sulit bahagia. Kenapa? Karena ia menempatkan kebahagiaan pada sikap orang lain, pada perilaku orang lain, pada perbuatan orang lain. Kalau ada orang yang berucap, ucapannya nggak sesuai dikit aja, tersinggung, baper, sedih, nangis. Kalau ada orang yang sikapnya nggak pas sedikit, tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok saya tanya teman-teman yang punya penyakit darah rendah, baperan nggak? Sok yang punya penyakit darah rendah, baperan nggak? Gampang tersinggung nggak? Suka ngebatin nggak? Sok saya tanya, orang yang baperan, sifat baper itu bisa nggak disembuhin dengan kimia? Orang yang suka ngebatin, gampang bersedih, gampang nangis, bisa nggak disembuhin dengan herbal? Nggak bisa kan? Karena nggak ada obatnya. Obatnya ada pada diri sendiri. Obatnya ada pada diri sendiri. Maka mulai saat ini jangan baperan lagi. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang bersedih. Jangan suka ngebatin. Kan jangan bersedih. Jangan berduka. Oh ya, jangan suka ngebatin dah. Itu kalau pengen sembuh. Ya pengen sembuh dari darah rendah. Suami ngomongnya nyeletot dikit. Sakit hati, baper, sedih, dan nangis. Saya nggak pernah kok kemarin darahnya 140. Gini teman-teman. Ya, penyakit darah tinggi itu ketidakmampuan kita dalam menata hati. Mungkin lagi nggak marah, namun lagi kesel ingat sama orang. Lagi sebel dengan keadaan. Marah itu bukan berarti sama nih mana. Bukan seperti itu. Nahan amarah, nahan jengkel, nahan sebel itu juga jadi penyebabnya. Karena kolbu atau jantung fungsinya memompa darah. Kalau tekanannya tinggi, pasti karena tekanannya kenceng. Atau mungkin lagi dicek darahnya grogi, duduk. Ya darahnya tinggi cuy. Orang dicek darah pakai alat nih, kita deg-degan nih, nggak tenang, pasti tinggi tekanannya. So, teman-teman pakai chat lagi, pakai alat untuk ngecek tekanan darah. Teman-teman sedih aja, dicek darahnya rendah. Atau teman-teman grogi aja dicek, langsung tinggi darahnya, tekanannya. Tuh, makanya jangan bergantung dengan alat. Alat mah bisa dibohong-bohongi. Itu ya teman-teman ya. Ya, tapi kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tenang aja hatinya, bahagia hatinya. Dicek darahnya normal. Ya, normal teman-teman. Makanya ayo kalau pengen sembuh dari penyakit yang berkaitan tentang darah, jangan cari obat, jangan cari herbal, jangan cari kimia. Ya, namun obati sifatnya. Tuh, emang ada penyakit darah yang nggak berkaitan dengan sifat? Pasti. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika meninggal ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kecuali orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darahnya juga bersih. Sebagaimana orang-orang soleh. Meskipun udah mati, jasadnya tetap utuh. Beda dengan kita. Yang tiap hari kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Karena Allah hanya memanggil, ya ayuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih yang Allah panggil.
Sedangkan yang kotor nggak ikut kepanggil. Maka darah kotornya akan tetap mengendap di dalam tubuh. Ketika dimakamkan, dari darah kotor itulah muncul bibit-bibit belatung. Jadi belatung itu bukan dari tanah, tapi dari darah. Oke? Ya. Dari sini paham? Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Kalau kita pengen sembuh dari penyakit apapun yang berkaitan dengan darah, rubahlah sifatnya, bukan cari apa obatnya. Kalau diabetes bagaimana? Diabetes itu secara medis karena pankreasnya rusak. Dari pankreas yang rusak menghasilkan zat insulin yang berlebih. Itulah kenapa dalam medis kalau orang terkena diabetes, suruh disuntik insulin. Ya, suruh suntik insulin. Ya, itu seperti itu. Itu kalau secara medis. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengizinkan pankreasnya rusak? Allah yang mengizinkan. Daun yang jatuh saja atas kehendak Allah. Apalagi pankreas tubuh yang rusak. Orang yang terkena penyakit diabetes, stop menyalahkan nasi. Stop menyalahkan gula. Stop menyalahkan makanan yang manis-manis. Karena penyakitnya bukan dari makanan. Orang yang terkena penyakit diabetes, penyakitnya dari sifat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu tidak subhat. Makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Dan pastikan berdoa terlebih dahulu. Tuh teman-teman. Sok orang diabetes pada nyalahin nasi putih nggak? Nasi putih pada disalahin. Ya Allah. Padahal Allah sudah berfirman. Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Kenapa masih nyalahin ciptaan Allah? Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih. Nasi diciptakan oleh Allah untuk bertasbih. Anda yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit diabetes, apakah Anda setiap saat bertasbih? Harusnya malu, sakit nuduh makanan. Ya Allah. Makanya mulai saat ini siapapun yang sakitnya nuduh makanan, minta maaflah kepada makanan. Wahai makanan, maafin aku ya. Karena aku telah suuzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat dalam mulutku. Berkah untuk darah dan dagingku. Jadikanlah obat jalan sembuh segala penyakitku. Dan jadikanlah sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku kepada Allah. Tuh teman-teman, sok minta maaf sama makanan. Minta maaf. Makanan disalahin. Andaikan nasi putih penyebab penyakit diabetes, orang yang kerja keras, nasinya porsinya lebih banyak, harusnya mereka yang kena diabetes duluan. Tapi kenapa tidak? Orang-orang tertentu, hanya orang-orang terpilih yang terkena penyakit diabetes. Enggak semua orang terkena diabetes. Ya, hanya orang-orang terpilih saja. Siapa yang dipilih orang yang terkena diabetes? Mohon maaf di sini ya. Mohon maaf, saya bukan justifikasi sebuah profesi. Namun kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah para pedagang, para marketing, para guru, orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik, atau mungkin orang yang hobinya ngelawak. Lantas dari mana penyebab penyakit diabetes? Diabetes atau sering disebut penyakit gula. Gula memiliki sifat manis. Semua orang suka dengan yang manis. Namun ada manis yang membuat orang terluka. Ada manis yang membuat orang kecewa. Manis yang seperti apa itu? Janji-janji manis. Kebohongan, rayuan, PHP. Sok, banyak gak pedagang yang berbohong? Banyak. Ibu, berapa harganya? 100.000 Pak. 80 ya? Jangan. Modalnya aja belum cukup. Andaikan dia jujur. Aman. Bentar ya, room sebelah mati. Andaikan dia jujur, aman. Andaikan dia berbohong, diabetes. Ya. Manis di mulut. Jadi orang yang terkena diabetes itu orang yang punya manis. Kenyataannya tapi tak seindah apa yang diucapkannya. Tuh teman-teman. Sob, banyak gak marketing yang seperti itu? Banyak. Sob, banyak gak guru yang seperti itu? Banyak. Kenapa banyak guru terkena diabetes? Karena yang namanya guru itu digugu, ditiru. Bukan jarkoni. Pinter ngajar nggak bisa menjalani. Pinter ngajar nggak bisa mencontohkan. Begitupun Ustadz Kiai. Sama. Apa yang disampaikan harus bisa mencontohkan. Apa yang disampaikan harus bisa menjalani. Supaya tidak jadi jarkoni. Sok.
Bilang ke anak didiknya, berbaktilah pada orang tua. Dianya sendiri kagak bakti sama orang tua. Sok, diabetes. Bilang ke anak didiknya, jadilah orang yang suka gotong royong. Sok, para guru suka gotong royong nggak? Pura-pura sibuk, pura-pura ada pekerjaan. Makanya wajar kalau terkena diabetes. Ya, kemudian apalagi namanya para politikus, para dunia bisnis nggak usah ditanya lah ya. Yang kelima yaitu orang yang hobinya ngelawak. Wajar, karena pandai dalam berbohong. Ya. Dan kalau diabetes dari keturunan gimana? Saya ibu rumah tangga. Betul. Diabetes itu menurun karena berkaitan dengan sifat. So, misal kita berhubungan dengan pasangan. Saat ini ada sifat-sifat seperti itu. Kemudian terpancarkan jadi sperma. Benih-benih apa yang akan jadi untuk anak kita? Benih sebagaimana sifat yang ada dalam diri kita. Makanya penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan genetik atau nasab atau keturunan. Darah tinggi, darah rendah, gula darah itu penyakit genetik, penyakit nasab, penyakit keturunan. Bukan kita menyalahkan di atas kita. Karena kita tahu orang tua kita punya sifat kayak gitu. Jangan diikutin sifatnya kalau nggak pengen keturunan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita punya anak, apakah kita tega mewariskan penyakit ini kepada anak? Itu yang harus jadi renungan. Apakah tega mewariskan penyakit kepada anak? Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak? Orang tua macam apa? Sok tanyakan pada diri kita, orang tua macam apa aku ini yang tega mewariskan penyakit kepada anak? Maka putuskan sekarang. Rubah sifatnya, bukan sibuk mencari obatnya. Rubah. Kalau nggak pengen anaknya ketularan seperti kita sebagai orang tua, rubah sifat kita. Jangan menyalahkan penyakitku kan gara-gara genetik. Penyakitku kan gara-gara keturunan. Jangan kayak gitu teman-teman. Lantas mau sampai kapan penyakit itu berakhir? Ingat, ciri-ciri penyakit keturunan. Penyakit yang terus-menerus terjadi. Apa penyebabnya? Barokallah Ibu Hamidah binti Ibrahim. Apa penyebabnya? Karena ada dosa yang terus diminta, ada janji yang terus dituntut, ada sumpah yang terus ditagih. Orang yang punya penyakit keturunan tanda di atasnya, yang sudah di dalam kubur, belum merdeka, belum bahagia. Itu teman-teman. Karena sakit datang sebagai ujian, teguran, atau azab. Jadi kalau ada orang tua mati, punya penyakit diabetes, punya anak diabetes lagi, punya cucu diabetes lagi. Berarti yang di atas yang udah pada mati belum selamat di alam kuburnya. Masih ditagih terus. Ditegur ke anaknya supaya anaknya menyelesaikan, nggak diselesaikan. Nyampe ke cucunya, nggak juga diselesaikan. Nyampe ke cicitnya, nggak juga diselesaikan. Maka putuskan itu semua. Yang pertama, ingat bagaimana cara memutusnya. Diajarkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sadar dalam darahnya mengalir darah bapaknya. Dalam darahnya mengalir darah kakeknya. Nabi Ibrahim gak mau memiliki kisah yang sama sebagaimana bapak dan kakeknya. Maka yang pertama, Nabi Ibrahim gak mau ikut-ikutan perbuatannya seperti bapaknya. Gak mau ikut-ikutan perbuatannya seperti kakeknya. Dan Nabi Ibrahim pun gak mau anak keturunannya memiliki darah yang sama. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 85. Silakan dibuka. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku buah tutur kata yang baik. Dan jadikan aku pewaris surga penuh kenikmatan. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim. Sehingga tidak ada satupun anak keturunan Nabi Ibrahim yang disebut cucunya dukun. Gak ada. Tidak ada satupun anak keturunan Nabi Ibrahim, cucunya penyembah berhala. Gak ada. Allah indahkan semuanya namanya. Para nabi, para wali, para kekasih Allah. Para sidikin, para suhada, para orang-orang soleh. Indah namanya. Dan Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah sebagai bapaknya para nabi. Bahkan namanya bersanding dengan nama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namanya bersanding. Kita memang bukan nabi. Adanya kisah dalam Al-Quran adalah petunjuk untuk diri kita. Kalau kita nggak pengen punya penyakit keturunan, maka jangan turunkan penyakit itu. Kalau kita nggak pengen punya penyakit keturunan, maka akhiri semuanya. Jangan ikuti jejak orang tua yang tidak baik.
Kalau yang baik ikuti. Kalau yang tidak baik jangan dilanjutkan. Lalu putuskan semuanya. Bagaimana cara memutusnya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Putuskan teman-teman. Bagaimana cara memutusnya? Al-Ma'idah ayat 89. Kerjakan. Yang pertama Allah perintahkan mudah. Bagi makanan 30. Gak sebanding dengan ancamannya. Kenapa ada penyakit keturunan? Allah ancam. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Nih efek daripada penyakit keturunan. Karena orangnya mengalami. Allah bersumpah tidak akan memberikan tempat baginya di akhirat. Allah bersumpah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Tidak akan menyapanya. Tidak akan memperhatikannya. Tidak akan mensucikannya. Makanya wajar penyakitnya turun-temurun terus. Karena di akhirat belum dapat tempat. Belum disapa, belum diperhatikan, dan tidak disucikan. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Maka jangan dianggap penyakit genetik itu sepele. Jangan dianggap penyakit keturunan itu sepele. Itu tanda di atas kita belum dapat tempat di akhirat. Allah sendiri yang bersumpah. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Maka gugurkan itu semua. Cara menggugurkannya ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. So, semua yang disampaikan ada di Al-Quran. Pertanyaannya, tanyakan pada diri sendiri. Percaya atau tidak. Dan mau melakukannya atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Yuk, jangan dianggap sepele penyakit genetik, epilepsi, darah tinggi, gula darah. Jangan dianggap sepele. Ya, adanya penyakit terus turun-temurun, berarti yang di atas kita pertama belum disapa oleh Allah. Belum dapat tempat ya di akhirat, belum diperhatikan dan belum disucikan. Yuk. Ya, petunjuknya ada di Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 89. Ancamannya jelas ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Makanya jangan berlindung. Oh enggak, penyakitku bukan gara-gara dosa, penyakitku gara-gara keturunan. Jangan berlindung kayak gitu. Ya. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak keturunannya? Masa iya anak kita punya nama yang buruk gara-gara perbuatan kita? Anaknya pencuri, anaknya koruptor, anaknya maling, anaknya tukang judi, anaknya orang suka marah-marah. Masa iya kita tega anak kita punya nama yang buruk gara-gara perbuatan kita? Kita memang bukan nabi. Ikuti jejak para nabi. Stop itu semuanya. Akhiri itu semuanya. Gugurkan dengan kafarat. Al-Ma'idah 89. Itulah agama kita. Apapun masalah selalu ada solusi. Itulah indahnya agama kita. Paham di sini teman-teman? Paham? Paham di sini? Ayo. Allah titipin kita penyakit karena Allah sayang sama kita. Makanya jangan diambil pusing. Lagi disayang kok pusing. Ya, silakan dibuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Baca Al-Qurannya, dapat pahala loh. Ini teman-teman. Baru dibuka saja Al-Qurannya sudah dapat pahala. Apalagi dibaca isinya, dikerjakan isinya. Bukan lagi pahala, kemuliaan dapatnya. So, apa sih sulitnya membuka Al-Quran? Buka Al-Qurannya, baca ayatnya, kerjakan perintahnya. Sesederhana itu manusia itu. Namun dibikin ribet sama diri sendiri. Ya. Ya, amin. Bismillah ya. Bismillah. Dan seperti itu. Makanya apapun penyakit, ayo jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Seperti itu ya. Boleh dicium, boleh, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Rasulullah nggak ngajarin nyium Al-Quran. Zaman Rasulullah belum ada Al-Quran, cuy. Mencium itu sebagai bentuk kecintaan, bukan hanya dicium, kerjakan perintahnya. Ya, seperti itu ya. Nggak tahu artinya, kan ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Punya HP, download Al-Quran Indonesia. Nanti HP-nya isinya bukan toko online doang, bukan bukan sosial media doang. Setidaknya HP-nya bermanfaat. Ada aplikasi Al-Qurannya. Setiap hari bisa dibaca. Ada juga terjemahannya. Tuh. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau baca Al-Quran di HP nggak apa-apa, baca ayatnya. Kalau mushaf tetap dengan buku. Nggak apa-apa, di HP juga nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Boleh nggak HP yang isinya Al-Quran dibawa ke kamar mandi? Boleh, kata siapa? Nggak boleh. Yang penting jangan dibuka. Andaikan HP ada isinya Al-Quran dibawa kamar mandi nggak boleh. Apa kabar orang-orang yang penghafal Al-Quran? Dalam di otaknya sudah ada sistem Al-Qurannya, udah ada file Al-Qurannya. Nggak boleh dong.
mereka buang air kecil, nggak boleh mereka buang air besar, ya. Ya, makanya hal-hal seperti itu jangan diambil pusing, jangan diperdebatkan. Masa gara-gara HP gara-gara HP ada Al-Quran nggak boleh di kamar mandi jadi debat? Yaitu orang sumbu pendek, orang dengan pola pikir pendek. Al-Quran di dalamnya ada HP di dalamnya ada Al-Quran. Penghafal Al-Quran, dalam otaknya, dalam hatinya ada Al-Quran. Jika HP di dalamnya ada Al-Quran nggak boleh dibawa kamar mandi, apa kabar penghafal Al-Quran? Nggak boleh pipis dong. Gitu ya. Makanya hal-hal kayak gitu nggak usah diperdebatkan ya. Ya, hindari debat lah. Pokoknya kalau kita pengen hidup bahagia, hindari debat. Dah. Asam urat Asam urat adalah sebuah tabiat di mana setiap manusia ketika makan ataupun meminum sesuatu yang memiliki rasa asam, secara otomatis tubuhnya akan bereaksi membentuk menjadi tabiat. Orang kalau lagi makan atau minum yang asam, reaksi tubuhnya seperti apa? Matanya merem, badannya beligidik. Itu disebutnya tabiat. Disebut dalam kitab Thoriqus Syifa, orang yang suka menutup mata ketika ada orang yang butuh pertolongannya, ketika ada orang yang butuh bantuannya, namun dia pura-pura tidak bisa. Ya, pura-pura tidak bisa, tidak peduli dengan kesulitan orang lain, tidak peduli dengan musibah orang lain. Yang paling sederhana saja, melihat di HP ada berita bencana. Nggak penting, di-scroll. Orang yang nggak peduli dengan musibah orang lain, sok asam urat, teman-teman. Ya, ada orang yang butuh pertolongan. Ibu, saya minta tolong Bu, bantu saya. Nggak bisa. Padahal mampu. Padahal bisa, cuma dianya nggak mau. Sok, orang yang suka menutup mata, melihat kesulitan orang lain, musibah orang lain, sok asam urat, teman-teman. Kemudian beligidik. Apa itu beligidik? Sifat geli. Orang yang punya sifat merendahkan, suka merendahkan orang lain. Asam urat. Makanya lihat, lipat jarinya seperti ini. Bisa nempel nggak di telapak tangan? Kalau bisa nempel, aman asam uratnya. Kalau nggak bisa nempel, kayak gini, ini tinggi asam uratnya. Nempel. Ya. Jantung. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Obatnya jantung nggak ada. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Kalau pengen sehat jantungnya, maka obati hatinya. Apa sih penyakitnya hati? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Orang yang memiliki keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih akan bermasalah pada kolbunya. Karena ia tempatkan Allahnya kecil, sedangkan keinginan, harapan, angan-angannya lebih besar. Sehingga jantungnya bermasalah. Bagaimana cara ngobatinya? Obati jantung sama saja dengan obati hati. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. 5-5-nya kerjakan dan istiqomahkan. Saya sering sampaikan, bahkan sering ditestimonikan. Saya pernah ditelepon oleh jamaah TikTok, ibu-ibu. Kemudian beliau menyampaikan, saya baru pulang dari rumah sakit nganterin suami. Suami saya didiagnosa terkena penyakit jantung dan harus dipasang ring. Ya, nanti dijadwalkan 3 minggu lagi. Boleh nggak kasih tips, kasih saran supaya nggak jadi dipasang ring? Kemudian saya hanya jawab, Bu, bapaknya ada, suaminya ada, ini lagi mendengarkan. Bapak, maaf. Jantung itu kolbu, kolbu itu hati. Orang yang sakit jantungnya karena sakit hatinya. Kalau pengen sembuh, maka obati hatinya. Obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya dan istiqomahkan karena Allah. Subhanallah teman-teman, hanya waktu 3 minggu. Ia kelima-limanya ia kerjakan semuanya. Dan ia istiqomahkan dan luruskan niat karena Allah dan untuk Allah. Subhanallah, begitu 3 minggu kemudian, jadwalnya beliau ke rumah sakit. Sebelum beliau mau dioperasi, beliau dicek dulu sama dokter. Ternyata dokter nyatakan jantungnya sehat, jantungnya normal tanpa harus dioperasi. Itu bukti teman-teman. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita berobat, bukan sedang nyuruh kita kemana-mana, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah nyuruh kita berubah.
Allah nyuruh kita bertaubat sebagaimana perintahnya dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 8. Perintah Allah tuh nyuruh kita berubah, nyuruh kita taubat, bukan nyuruh berobat. Berobat mah nomor 2. Yang pertama taubat dulu, baru berobat. Oh, berobat mulu, tobatnya nggak pernah. Makanya wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi penyakit itu berbaiki, bukan diobati. Genteng bocor berbaiki, bukan sibuk cari ember, cari baskom. Ya, kalau kita hanya sibuk cari ember, sibuk cari baskom, mau sampai kapanpun bocor atap kita tidak akan pernah sembuh. Tapi kalau kita perbaiki atapnya, bahkan tanpa ember, tanpa baskom pun bocor atap kita sembuh. Begitupun penyakit, berobat boleh, boleh. Ikhtiar kemana-mana, boleh, boleh. Karena dengan ikhtiar sama saja kita nyari baskom dan ember. Bocornya tidak kemana-mana, sakitnya berkurang, namun nggak sembuh. Yang menyembuhkan itu perbaiki atapnya. Ya, perbaiki atapnya. Hernia, Masya Allah. Ada yang terkena hernia? So, karena ini masuknya wilayah kemaluan ya. Saya tanya teman-teman. Ya, bel spesi. Nanti kita bahas bel spesi. Bagi teman-teman yang punya masalah bel spesi, karena nanti ini ya masalah hernia, kita bahas juga dengan masalah yang urusan wanita. Karena penyebabnya sama. Bagi perempuan pun sama. Nyeri head, datang bulan tidak teratur, kemudian miom, kista, keputihan, bau, gatel, ISK, kandung kemih, kanker serviks, keputihan, bau dan gatel, kemudian laki-laki hernia, lemah syahwat, mani encer, kemudian prostat. Nah, itu penyebabnya sama. Penyebabnya sama, jalan sembuhnya juga sama. Nah, nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, nanti ini ada pertanyaan tentang bel spesi. Bel spesi itu apa? Gangguan sistem saraf. Sehingga apa? Mata dan mulut jadi gerak bersamaan. Gitu. Itu bel spesi. Ya, mata dan mulut. Ya. Berawal dari apa sih? Tergantung. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan itu hablum minanas, sebelah kiri itu hablum minallah. Nah, leher itu di atas apa? Mata dan mulut itu di atas kepala. Apa? Maaf, di atas kepala. Wilayah kepala di atas leher disebutnya wilayah dunia. Penyebabnya adalah perkara dunia. Jika terjadinya bel spesi sebelah kanan disebutnya hablum minanas, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Perkara harta, tahta, keluarga. Apa yang terucap dengan apa yang dilihat tidak sesuai. Ya, berarti gampangannya sering mengungkapkan bukan yang sebenarnya. Kalau saya bilang bohong takutnya tersinggung ya. Intinya sering mengungkapkan apa yang bukan sebenarnya. Sering berbohong, misal tentang harta, Bu, minta uang, nggak ada. Atau berbohong tentang tahta, keakuan. Ditanya, kamu habis hubungan sama siapa? Enggak kok. Misal. Atau dengan keluarga, banyak berbohongnya. Misal, bilangnya nggak punya duit. Padahal di dompet ada 5.000. Misal, ini aja misal. Ya. Kemudian bagaimana kalau terjadinya pada mata atau bibir sebelah kiri? Sebelah kiri disebutnya hablum minallah, sesuatu yang hubungannya dengan Allah. Saat pandai dalam menyampaikan, tidak pandai dalam mengerjakan. Pandai dalam menasihati, tidak pandai dalam mempraktekkan. Dikasih duit, bilangnya ke orang sedekah, dianya sendiri malah jarang sedekah. Dikasih nasihat sama orang, ngasih nasihat ke orang, rajin sholat ya, dianya sendiri kurang rajin sholatnya. Nah, itu teman-teman, itu bel spesi. Mata dan lisan tidak seimbang. Makanya Pak, bel spesi itu orangnya nggak bisa selfie. Karena sekalinya selfie, gerak mulu. Ininya gerak terus. Ini juga sama, gerak terus. Yang kanan dan yang kiri. Ya. Ikhtiarnya bagaimana? Yang pertama, berbekam. Yang kedua, makan bawang putih. Rutin aja, insya Allah. Karena adanya sumbatan pada sistem saraf. Ya, sehingga menarik mata dan mulut. Silakan bisa makan bawang putih rutin. Ya. Nggak ada suaranya. Sok teman-teman. Suara sama video aman nggak? Ada yang komentar katanya nggak ada suara. Sok. Ada suaranya nggak ini? Suaranya aman nggak teman-teman? Aman ya? Aman ya? Aman. Ya, berarti yang nggak aman silakan di scroll dulu. Nanti kembali lagi. Ya, aman. Yuk, tadi ya. Tadi kurang keras. Oke, saya naikin. Di mana? Di sini ya. Oke, tadi ya. Tentang penyakit hernia, prostat, lemah syahwat, mani encer, kemudian ED. Tahu ED nggak teman-teman?
Ede itu baru ketok pintu, baru salam, baru juga masuk. Udah pamit keluar. Itu namanya ede. Ejakulasi dini namanya. Oke. Atau bagi teman-teman yang punya masalah nyeri saat datang bulan. Head tidak teratur. Atau teman-teman yang punya masalah miom kista. Penebalan dinding rahim. Keputihan, bau gatel, ISK, masalah kandung kemih. Atau mungkin teman-teman yang belum punya keturunan. Ya. Dari mana penyebabnya? Dari mana penyebabnya? Ingat, itu masuknya wilayah kemaluan. Kemaluan disebutnya wilayah Nabi Lut. Rambut Nabi Daud, mata telinga Sulaiman, wajah Nabi Yusuf, mulut Nabi Khidir, leher Nabi Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, dan Lut. Dan wilayah bawah disebutnya wilayah Nabi Lut. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Apa kisahnya? Nabi Lut menghadapi kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Orang ketika memiliki kecintaan berlebih kepada apapun pasti akan menjadi masalah pada wilayah ini. Kecintaan berlebih baik kepada harta bendanya, kecintaan berlebih kepada keakuannya atau tahtanya atau pekerjaannya, kecintaan berlebih kepada rumah tangga keluarganya, anaknya, binatang peliharaannya. Intinya kecintaan berlebih kepada apapun yang melebihi cintanya kepada Allah, itulah penyebab utamanya. Sok, banyak gak anak muda yang sakit headnya? Banyak. Karena biasanya anak muda cinta monyet atau ngefans sama artis berlebihan ngefansnya, ngefans sama artis Korea berlebihan ngefansnya. Nah, adanya kecintaan berlebih itu bisa menyebabkan masalah pada wilayah ini. Maka solusi yang paling utama apa? Mohon ampun kepada Allah akan adanya dosa kecintaan berlebih. Mau laki-laki mau perempuan sama. Yang pertama mohon ampun kepada Allah akan adanya dosa kecintaan berlebih. Kemudian yang kedua, lakukan terapi. Terapi yang sangat mudah sekali. Namun tidak mudah bagi orang yang baru kali terapi. Padahal terapinya mudah. Andaikan rutin dilakukan, sok. Gak pakai lama sembuh masalah yang tadi disebutkan. Saya tanya teman-teman, nama terapinya adalah terapi duduk. Saya tanya bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi duduk, yang headnya udah nggak sakit lagi ada, yang miomnya sudah mengecil ada, bahkan sembuh kistanya, yang biasanya dikit-dikit ngompol, dikit-dikit pipis, udah sembuh ada, yang sudah melakukan terapi duduk. Yang punya masalah keputihan, bau, gatel, yang belum punya keturunan, yang sudah mempraktekkan terapi duduk, yang udah sembuh ada. Ada. Yang punya prostat, hernia, mani encer, lemak syahwat, ejakulasi dini, yang udah sembuh ada. Teman-teman yang punya ambeien, mempraktekkan terapi duduk yang udah sembuh ada. Yang sudah praktek teman-teman. Ambeien berkurang, alhamdulillah. Yuk, praktekin terapinya. Mau dipraktekin nggak? Headnya udah nggak sakit, alhamdulillah, alhamdulillah. Sok, mau dipraktekin nggak terapinya? Mau dipraktekin nggak terapinya? Ya. Bismillah yuk, nyampe 300 yuk. Bismillah yuk, nyampe 300. Ya. Kita praktekin terapinya ya. Bentar, saya siapin dulu. Kita praktekin terapinya. Terapi duduk bagi teman-teman yang punya masalah keputihan, bau, gatel, atau teman-teman yang punya masalah hernia, prostat, dan lain sebagainya ya. Intinya berada di wilayah kemaluan. Ya, siapapun yang punya masalah di wilayah kemaluan, apapun penyakitnya. Mau tentang head kek, mau miom kek, mau kista kek, ataupun keturunan. Ya, lakukan terapinya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Saya udah mentok ini. Kita turunin dikit ya. Ya, saya turunin dikit. Teman-teman praktekin ya. Bukan dilihat aja, teman-teman usahakan praktekin. Nanti sayanya nggak ngulang-ngulang prakteknya. Ya. Yuk, kita praktekin yuk. Pertama, duduk seperti ini teman-teman. Duduk seperti ini. Kelihatan nggak? Ingat ya. Bentar, saya pakai HP deh. Biar kelihatan. Ini ya. Telapak kakinya kelihatan. Telapak kaki nempel seperti ini. Ya. Satuin telapak kakinya seperti ini. Oke. Telapak kakinya tempelin. Ya. Tempelin dulu telapak kakinya. Antara kanan dan kiri nempel. Udah. Kalau udah ini sikut kita. Kanan dan kiri. Tempelkan di paha. Tarik ke belakang. Gantian.
tempel, tekan, tarik ke belakang. Ya, kanan kiri terus dari mulai ujung sampai ke tengah sampai ke pangkal paha. Terus usahakan lakukan rutin. Ya, sampai kapan? Sampai hangat, kurang lebih 1 sampai 3 menit. Nah, nanti langsung hangat. Teman-teman yang punya masalah itu secara medis ada banyak masalah pada saraf otot besarnya ini. Otot besar pada pahanya banyak masalah. Kalau nggak tegang, berarti lemah. Harusnya itu apa? Lemas, bukan lemah, bukan tegang, bukan keras. Ya, makanya ini salah satu terapinya, tekan pakai sikut, tarik ke belakang. Ya, sampai kapan? Sampai hangat pangkal pahanya. Sampai hangat pahanya. Nanti kalau pahanya udah hangat, stop. Kemudian badan tegak lurus. Ya, sengaja ditegakin badannya. Tangannya ditekuk, kayak gini boleh, kayak gini boleh. Intinya disedekapkan seperti ini. Kemudian dagu tempelin dada. Diam kurang lebih 30 detik. Lalu teman-teman rasakan dari tulang ekor sampai ujung kepala akan merasakan hangat dan ketarik semuanya. Yang punya masalah tulang ekornya sakit, yang punya masalah tulang lumbar atau saraf kejepit yang sering sakit pinggang, yang punya masalah belikatnya sakit, yang punya masalah pundaknya sering sakit atau saraf kejepit di pundak, yang sering pusing kepalanya, sok praktekin. Badan tegak lurus, tangannya sedekap seperti ini, dagu tempelin dada. Diam kurang lebih 30 detik. Nah, nanti berasa hangat sekali dari tulang ekor sampai ujung kepala. Kemudian baca doa, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian badannya condongkan ke depan. Usahakan pinggulnya diangkat. Ya, badan condong ke depan, usahakan pinggul diangkat. Oke, badan condong ke depan, usahakan pinggul diangkat. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengangkat pinggul, bukan karena berat badan, tapi karena ototnya masih kaku atau ototnya sangat lemah. Ya, jadi bukan gara-gara berat badan, tapi karena ototnya kaku, karena ototnya lemah. Makanya lakukan berulang-ulang sebelum diterapi, ditarik dulu kayak gini. Nah, mungkin nggak kelihatan ya, saya perlihatkan dari samping kayak gini ya. Saya perlihatkan dari samping. Yuk, seperti ini ya teman-teman ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan semuanya. Kayak gini. Badan tegak lurus, dagu tempelin dada, tangannya sedekap. Oke, seperti ini ya. Lalu arahkan badan ke depan, pinggulnya keangkat. Oke, nanti kalau udah keangkat, usahakan semakin tinggi ngangkatnya. Nah, nanti kalau udah tinggi, usahakan berdiri. Oke, usahakan berdiri teman-teman. Ya, nanti kalau teman-teman udah sampai bisa berdiri, sok lihat perubahan dari penyakit-penyakit yang teman-teman alami. Nanti jangan kaget yang udah 2 tahun gak head bisa head lagi. Nanti jangan kaget yang biasanya headnya sakit tiba-tiba muncul gumpalan merah seperti darah. Nanti jangan kaget yang pernah dikiret nanti keluar head yang sangat deras. Jangan kaget. Atau yang pernah sesar, jangan kaget kalau nanti keluar darahnya pas head banyak. Jangan kaget ya. Atau yang punya keputihan, jangan kaget kalau tiba-tiba nanti langsung muncul bercak seperti coklat atau hijau atau kuning. Jadi langsung muncul kayak keputihan, coklat, hijau atau kuning. Ini jangan kaget. Namun setelah itu lihatlah perubahan yang akan teman-teman alami. Ya, lihatlah. Yang sudah